Di luar planet kultivasi peringkat 7 Tianyun. Bintang darah. Seorang wanita mengenakan ungu adalah mengendarai pedang sepanjang 3 kaki saat dia dengan cepat terbang melintasi luasnya ruang. Ada 3 wanita mengenakan jubah warna-warni mengejarnya. Salah satu wanita mengejek wanita itu dengan mencibir ungu. Celaka, kamu mengkhianati sekte air surgawi dan mencuri harta suci master sekte junior. Apa kau benar-benar berpikir bisa melarikan diri? Bahkan jika tempat ini berada di bawah pengaruh planet Tianyun, planet 5 elemen aku juga merupakan planet kultivasi peringkat 7, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wanita berjubah ungu mengepalkan giginya dan wajahnya sangat pucat. Kerudung ungu yang dia kenakan sebelumnya telah jatuh. Kau memiliki racun gu di tubuhmu. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melarikan diri. Wanita berpakaian ungu itu mengungkapkan ekspresi pahit. Racun gu di tubuhnya sudah diaktifkan dan secara paksa menekannya sepanjang jalan. Awalnya, dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia tidak berharap saudara perempuannya mengkhianatinya dan memancing musuh kepadanya. Saat ini dia seperti lampu tanpa minyak. Dia tidak bisa lagi menekan racun gu di tubuhnya dan mengeluarkan seteguk besar darah. Wajahnya menjadi pucat dan pedang besar di bawahnya sedikit bergoyang. Dia tersenyum pahit saat dia mengendalikan pedang di bawahnya untuk langsung menuju ke planet berwarna merah darah. 3 wanita di belakangnya mendengus dingin dan mempercepat pengejaran mereka. Wanita berbaju ungu mendekati planet berwarna merah darah dan menerobos atmosfer. Ketika dia mendekat di permukaan, dia segera melihat pavilion berwarna merah darah. Seorang pria berjalan keluar dari pavilion. Dia memiliki rambut merah dan alis merah dan mengenakan jubah merah. Saat dia berdiri di sana, meskipun tidak ada jejak energi spiritual langit padanya, dia mengeluarkan rasa keagungan yang mencekik. Dia dengan dingin menatap wanita berjubah ungu dan 3 wanita mengejarnya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Enyahlah." Ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, sekte air surgawi dari 5 elemen planet sedang berusaha untuk menangkap seorang pengkhianat. Aku harap senior tidak akan campur tangan. Sekilas kedinginan muncul di mata pria itu. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya yang besar, menyebabkan embusan angin untuk meniup ketiga wanita itu keluar dari planet merah darah. Siapa namamu? Zixin, nama juniornya adalah Zixin. Seorang kultivator dari planet kultivasi peringkat 6 Suzaku. Wanita berjubah ungu menatap orang di depannya. Orang ini mampu mengirim orang-orang mengejarnya dengan satu gelombang lengan bajunya. Kultivator semacam ini terlalu menakutkan. Planet Suzaku. Negara Chu, sekte langit Cloud. Sekte langit Cloud benar-benar berbeda dari sebelumnya. Negara Chu dinaikkan ke negara kultivasi peringkat 4 oleh Suzaku saat ini, Yo Utai. Meskipun hanya peringkat 4, lingkup pengaruhnya adalah yang terbesar di antara negara-negara kultivasi peringkat 4. Bahkan semua negara kultivasi peringkat 5 harus menghormati ketika mereka berada di Chu, terutama ketika menghadapi Cloud Sky Sect. Ini karena hampir semua orang yang mengalami beberapa ratus tahun peristiwa itu semua tahu tentang seorang kultivator bernama Wang Lin. Orang itu sendirian melancarkan ombak besar di planet Suzaku. Setelah Cloud Sky Sect menjadi negara peringkat 4, mereka merobohkan sekte mereka. Kemudian, dengan bantuan seluruh negeri, mereka membangun patung raksasa dari batu roh berkualitas tinggi. Patung ini adalah milik seorang pria yang mengenakan pakaian hitam. Matanya menunjukkan ekspresi berpikir. Meskipun dia tidak tampan, dia mengeluarkan perasaan di luar dunia ini. Tangan kanannya membentuk segel seolah-olah dia bertanya-tanya. Patung itu memancarkan keagungan mengerikan yang menyelimuti daerah sekitarnya. Ini adalah lokasi Cloud Sky Sect. Itu juga sesuatu yang disembah oleh murid-murid Cloud Sky Secte yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga sesuatu yang dihormati semua kultivator di Chu. Itu juga legenda untuk planet Suzaku. Saat ini ada satu orang tua dan satu orang muda berjalan menaiki tangga ke Cloud Sky Sect. Pada posisi mereka saat ini, mereka dapat jelas melihat patung yang menjulang tinggi. Wajah remaja itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika dia bertanya, "Kakek, apakah ini patung yang sedang kamu bicarakan?" Pria tua itu memandangi patung itu dan mengungkapkan sedikit kenangan. Setelah waktu yang lama, dia menggosok kepala anak itu dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa kepala Cloud Sky Sect mampu mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa semua sekte di Chu menganggap Cloud Sky Secte sebagai penguasa mereka? Mengapa semua pakar dari negara-negara kultivasi peringkat 5 harus begitu hormat ketika mereka ada di sini? Semua itu karena patung ini." Pemuda itu tampak terkejut sebelum berkedip dan tersenyum. Itu aneh, bagaimana bisa sebuah patung membuat semua orang begitu hormat? Orang tua itu menghela nafas dan berkata, meskipun orang yang menjadi dasar patung itu hanya dibudidayakan di sini untuk waktu yang singkat, selama beberapa ratus tahun itu, dia memicu badai yang belum pernah terlihat di planet Suzaku. Ada beberapa hal yang hanya menyebar setelah dia pergi. Rumor mengatakan bahwa ketika dia hanya berkultivasi selama 200 tahun, dia berhasil menciptakan kekacauan total di Laut Setan. Dia menyelamatkan seorang wanita cantik dan benar-benar mengejutkan seluruh Cloud Sky Sect. Dia membantai jalannya melalui Sao, menciptakan sungai darah. Seluruh keluarga Teng dibantai, dan seluruh negeri menjadi kuburan.
Rumor mengatakan bahwa dia pergi ke alam surgawi dan memotong lengan Red Butterfly. Dia mengalahkan Liu Mei, melawan Qian Feng, dan menerima duta insekte pemurnian jiwa sebagai tuannya. Dia menghancurkan Sueyu, membunuh nenek moyang klan setan raksasa, dan menjadi terkenal selama pertempuran melawan klan abadi yang terkorbankan. Dia mendapatkan kristal Suzaku di dalam makam Suzaku. Setelah mengalahkan banyak orang lain, dia adalah orang pertama yang mendapatkan Suzaku kristal. Dia bisa mendapatkan gelar Suzaku, tapi dia menolaknya dan memberikannya kepada Suzaku saat ini, Yo Wutai. Pemuda itu berseru, dia benar-benar menolak gelar Suzaku. Kenapa lagi menurutmu Suzaku saat ini, Yo Wutai, juga datang dan diam-diam menatap patung ini setiap kali sebuah peristiwa besar terjadi? Di planet Suzaku, sebelum orang itu lahir, tanah suci adalah gunung Suzaku. Sekarang tanah suci adalah Cloud Skysec ini. Mulut pemuda itu terbuka lebar. Dia telah mendengar tentang semua ini sebelumnya, tetapi tidak pernah sedetail hari ini. Jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya yang kecil dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Kakek, aku ingin menjadi seperti dia di masa depan." Siapa namanya? Kemana dia pergi? Namanya Wang Lin, aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Tapi kemanapun dia pergi, orang seperti itu tidak akan menjadi biasa. Orang tua itu mendesah dan tersenyum pahit. Kakekmu pernah berurusan dengan dia, tapi aku khawatir dia sudah lama melupakan siapa aku. Pemuda itu akan berbicara dengan gembira ketika raungan harimau tiba-tiba datang dari bawah gunung. Raungan harimau ini dipenuhi dengan keagungan dan menyebabkan pohon-pohon berguncang. Pada saat yang sama, seekor harimau besar bergaris hitam melompat dari bawah gunung ke atas. Ada seorang wanita duduk di belakang harimau. Dia berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan pakaian putih. Pakaiannya bergerak dengan angin dan dia tampak seperti surgawi. Penampilan wanita ini bukan yang paling indah, tapi dia terlihat sangat lembut dengan kulit merah mudanya. Mata indahnya menunjukkan kecerdasannya. "Little White, lebih cepat!" Suara wanita itu seperti oriole kuning, sangat memikat. Harimau yang dia duduki mengeluarkan raungan lagi dan dibebankan langsung di Cloud Skysec. Ketika mereka sampai di halte gunung, harimau mendarat di samping patung. Mata harimau menoleh untuk melihat patung itu. Kemudian matanya dipenuhi dengan penghinaan dan dia berpikir, gadis kecil ini terlalu konyol. Kenapa dia harus berusaha menemukan orang ini? Jauh lebih baik tinggal di planet Suzaku. Tuan harimau ini memiliki begitu banyak harimau betina. Jika kita harus pergi di masa depan, bagaimana aku bisa berpisah dari mereka semua? Namun, gadis kecil ini pernah berkata bahwa ada harimau betina yang lebih cantik di luar planet Suzaku. Ini membuatnya agak sulit bagi raja harimau ini. Wanita itu menatap patung itu dan dengan lembut berkata, "Paman, Ru'er kecil telah mencapai tahap formasi inti. Sangat cepat, bukan? Aku sangat rajin." Kakek Taiyan berkata bahwa begitu aku mencapai tahap Naschen Soul, dia akan memberiku tas yang kau tinggalkan untukku. "Paman, aku pasti akan bisa mencapai tahap Naschen Soul." Desahan lembut muncul dari kehampaan dan kemudian seorang lelaki tua jangkung keluar dari Cloud Skysec. Dia mengenakan jubah Taois yang memberinya rasa keagungan. Dia tiba di sebelah patung. Pertama dia membungkuk ke patung dan kemudian menatap wanita dan harimau itu. Matanya dipenuhi dengan kebaikan dan cinta ketika dia berkata, "Ru'er, kamu harus mengikuti hatimu. Jika kamu memaksakan diri untuk mengejar tahap Naschen Soul, maka kamu akan berjalan di jalan yang salah dan akan berjalan melawan arus." Wanita itu melihat patung itu dan dengan lembut berkata, "Kakek Taiyan, saat itu, ketika paman meninggalkan Sao dan pergi ke Laut Setan, bukankah dia juga sudah mati untuk mencapai tahap jiwa baru lahir? Jadi, mengikuti hati seseorang tidak selalu merupakan saran yang tepat." Orang tua ini adalah Taiyan. Setelah Wang Lin memberinya beberapa petunjuk, ia mampu menembus tahap Naschen Soul dan mencapai tahap formasi jiwa. Selain bersyukur, dia merasa lebih menghormati Wang Lin. Dia tidak pernah menyentuh tas yang ditinggalkan Wang Lin, dia tidak berani melakukannya. Dia tidak bisa melupakan pandangan tenang Wang Lin sebelum Wang Lin pergi. Yoru menarik pandangannya dan menatap Taiyan. Dia mengungkapkan senyum yang seperti bunga bakung mekar dan berkata, "Kakek Taiyan, dalam perjalanan ke sini, aku bertemu dengan Suzaku saat ini, Paman Yo. Dia ingin aku berkultivasi di Gunung Suzaku. Dia mengatakan bahwa kultivasi aku akan lebih cepat di sana, jadi Ru'er ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kamu hari ini." Taiyan mengerti bahwa status Yoru di planet Suzaku sangat istimewa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putri kecil dari planet Suzaku. Hampir semua orang yang bertemu Wang Lin sebelumnya sangat sopan padanya, apakah itu karena rasa takut atau rasa hormat terhadap Wang Lin. Bahkan klan abadi yang dipercaya sangat sopan kepada Yoru. Biasanya, klan abadi yang ditinggalkan tidak akan membiarkan kultivator memasuki wilayah mereka, tetapi Yoru adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Dapat dikatakan bahwa Yoru tidak akan menemui bahaya apapun di planet Suzaku. Juga, Yo Wutai, Yun Kuei klan abadi yang dipotong, dan banyak orang lain dengan tingkat kultivasi yang tinggi semuanya menghadiahkan harta yang menyelamatkan nyawanya.
Jika ada kultivator rata-rata yang benar-benar ingin bertarung dengan gadis formasi inti kecil ini, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Selain itu, ada ahli yang dikirim oleh Gunung Suzaku dan Patriark Klan Setan Raksasa, Chihu, mengikutinya. Mereka siap melindunginya setiap saat, jadi dia tidak akan menghadapi bahaya. Di antara orang-orang yang melindunginya, ada juga orang-orang dari Cloud Sky Sect. Setelah merenung sedikit, Taiyan mengangguk dan dengan ramah berkata, "Oke, kamu berkultivasi dengan baik di Gunung Suzaku. Jika kamu benar-benar mencapai tahap Naschen Soul suatu hari, aku akan segera memberi kamu hal-hal yang ditinggalkan penasihat untuk kamu." Yoru tersenyum sebelum berbalik dan menatap patung itu dengan penuh arti. Dia kemudian menampar kepala harimau dan berkata, "Little White, ayo pergi ke Gunung Suzaku." Little White mengaum sebelum melompat ke udara dan menghilang di cakrawala. Harus dikatakan bahwa Raja Harimau ini mampu meminjam bahwa Wang Lin mungkin banyak di tahun-tahun ini. Para kultivator yang biasanya ingin menangkap aku sebelumnya sekarang semua sangat hormat ketika mereka melihat aku. Lupakan, demi gadis kecil ini, jika dia ingin meninggalkan planet Suzaku, Raja Harimau ini hanya akan harus mengikutinya. Ketika Little White terbang di udara, air liur terbang keluar dari sudut mulutnya. Dewa tahu apakah itu alasan sebenarnya dia memutuskan atau apakah itu karena harimau betina dari planet lain yang dibicarakan oleh Yoru. Di Danau Naga di luar Sky Demon City, ada sejumlah besar tentara setan yang menjaga Danau Naga sepanjang tahun. Ada juga banyak ahli tersembunyi dari ibu kota yang menghabiskan waktu berkultivasi di sini. Tidak peduli seberapa besar peristiwa yang terjadi, kecuali itu menargetkan Danau Naga, mereka tidak akan muncul. Berkat energi spiritual iblis yang kuat di sini, bahkan pembalasan ilahi 10 tahun yang lalu tidak menyebabkan kerusakan di sini. Air di Danau Naga dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Ada dunia lain di dasar danau. Layar energi spiritual iblis memblokir jalan menuju gua bawah tanah. Ada sebuah patung di gua bawah tanah. Patung ini benar-benar hitam dan tampak persis seperti setan kuno. Saat ini ada cahaya iblis yang berasal dari mata patung itu. Ada kolam lain di bawah patung itu. Kolam ini tidak memiliki banyak cairan, tetapi cairan itu menjadi sangat lengket. Wang Lin saat ini duduk dalam posisi lotus di dalam kolam ini. Dia masih mengenakan baju besi, tapi matanya tertutup. Pria besar yang tampak seperti Ling Tianho sedang duduk di depan Wang Lin. Dia benar-benar terbungkus dalam kristal ungu, dan erosi di tubuhnya perlahan mulai pulih. Helai cahaya iblis keluar dari patung dan memasuki tubuh Wang Lin. Setiap kali cahaya iblis memasuki tubuh Wang Lin, dia gemetar. Setan di dalam jiwa asalnya telah ditekan dengan bantuan setan kuno. Setan saat ini sedang dalam koma, tapi tujuan Wang Lin bukan hanya untuk menekan tetapi untuk melahap. Dia akan melahap iblis yang tersebar ini untuk membantu meningkatkan kultivasinya sendiri. Namun, ini tersebar iblis terlalu besar dan bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dimakannya. Wang Lin telah duduk di kolam ini selama beberapa bulan saat dia perlahan melahap iblis, tapi dia masih belum berhasil melahapnya sepenuhnya. Meskipun demikian, Wang Lin terus membuat batasan yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkan mereka di iblis. Setelah beberapa bulan ini, banyak larangan telah ditempatkan pada iblis. Juga, dengan bantuan setan kuno, Wang Lin dapat meninggalkan jejak dalam jiwa iblis yang tersebar. Namun, iblis yang tersebar itu terlalu kuat, sehingga jejaknya sangat lemah. Hanya dengan berlalunya waktu, Wang Lin terus mengukir jejak pada iblis sampai dia benar-benar bisa mengendalikannya. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Ada kilatan cahaya iblis di matanya. Aku tidak bisa melahap iblis ini dengan kultivasi aku saat ini. Aku hanya bisa terus mengukir jejak pada jiwa iblis dan suatu hari nanti aku akan bisa mengendalikannya. Ketika waktu itu tiba, alih-alih melahap iblis ini, pilihan lain adalah menyaringnya menjadi jiwa asal kedua aku. Jiwa asal kedua adalah mantra unik yang dapat digunakan para kultivator setelah mereka mencapai tahap ascendan. Namun, ini bukan mantra yang dapat digunakan semua orang dengan sukses. Alasan utama adalah embrio yang digunakan untuk jiwa asal kedua. Kekuatan embrio menentukan tingkat keberhasilan penciptaan jiwa asal kedua. Setelah seorang kultivator gagal menciptakan jiwa asal kedua, mereka dihantam dengan serangan balasan yang kuat. Juga, jiwa asal kedua menyebabkan kultivator menderita kerugian besar, itulah sebabnya sebagian besar petani ascendan memilih untuk tidak memperbaiki jiwa asal kedua. Tak satu pun dari petani ascendan yang bertemu Wang Lin sejauh ini memiliki jiwa asal kedua, dan sangat sedikit dari para petani di atas ascendan yang ia temui memiliki satu. Wang Lin berpikir, ini adalah salah satu yang tersebar iblis dari iblis kuno. Hampir tidak ada embrio lain yang lebih pas untuk menciptakan jiwa asal kedua. Aku 100% yakin aku dapat berhasil menciptakan jiwa asal kedua dengan ini. Saat ini jiwa dan tubuh asal aku telah sepenuhnya bergabung, memperkuat kultivasi ascendan aku. Sekarang tidak ada lagi bahaya, ada beberapa hal yang harus segera aku lakukan. Aku harus mendapatkan potongan energi pedang yang tersisa yang dibuat Ling Tianho. Itu hanya sia-sia bagi mereka untuk berada di tangan murid sampahnya. Mata Wang Lin menyala dan dia berdiri di dalam kolam. Baju besi di tubuhnya membuatnya tampak seperti Jenderal Iblis, dan dipasangkan dengan rambut hitam panjangnya yang mengalir, itu membuatnya merasakan setan.
Setelah menyentuh baju zirah itu, ada sedikit kegembiraan di mata Wang Lin. Set baju besi ini sangat kuat. Ada lapisan tebal energi jahat yang keluar dari armor. Namun, sangat disayangkan bahwa Wang Lin tidak bisa menyerapnya. Meskipun demikian, jika aku menggunakan jari iblis dengan baju besi ini, maka aku khawatir itu akan menjadi lebih kuat. Dari sungai underworld aku, level kultivasi aku tidak cukup tinggi untuk membuat armor ini mengakui aku sebagai tuannya, jadi aku hanya bisa menggunakan beberapa kemampuannya. Namun, begitu aku menyaring iblis yang tersebar ke dalam jiwa asal kedua aku akan dapat menggunakan kekuatan penuh dari baju besi ini. Wang Lin menyentuh baju zirah itu sebelum mengeluarkan gelang dari tas pegangnya. Saat gelang ini muncul, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melilit lengan Wang Lin dan mengambil bentuk. Apakah kamu akan pergi? Suara Tianqian Demon datang dari patung. Wang Lin berbalik. Dia menggenggam tangannya di patung itu dan berkata, setan kuno-kuno telah membantuku 3 kali sekarang. Aku akan mengingat ini di hati aku. Kali ini aku akan memenuhi perjanjian dari sebelumnya. Namun, sebelum ini, ada beberapa hal yang perlu aku urus, dan aku memerlukan bantuan senior Ancient Demon. Setan kuno merenung sedikit sebelum perlahan bertanya, apa yang penting? Wang Lin merenung sedikit sebelum menampar tasnya memegang. Dia mengeluarkan pagoda yang diberikan Yoi padanya saat itu. Aku ingin menemukan roh pedang. Menara ini memiliki indera ilahi. Aku meminta bantuan setan kuno untuk menemukannya. Setan kuno menyebarkan akal ilahinya dan berkata, tidak ada kehadiran roh pedang ini di negara setan langit aku. Adapun tempat lain, aku tidak tahu. Demon Spirit Land terlalu besar bagi aku untuk mencari. Jika kamu dapat membantu aku mengambil salah satu dari iblis kuno, aku akan dapat menggunakan mantra pencarian luas setelah aku menyerapnya. Saat ini tidak mungkin bagi aku untuk melakukannya dengan kekuatan aku saat ini. Jika kamu memiliki menara iblis kuno, kamu dapat menyebarkan akal ilahi kamu juga. Wang Lin menarik pagoda dan mengangguk. Kemudian dia menunjuk ke lelaki besar yang dikelilingi oleh kristal ungu dan berkata, aku menginginkan orang ini. Setan kuno merenungkan lebih lama kali ini dan kemudian berkata, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus mengambil iblis kuno untuk aku dalam 100 tahun. Mata Wang Lin menyala dan dia mengangguk. Aku ingin memasuki warisan setan kuno dan memahami ranah misterius itu. Menggunakannya untuk memperbaiki mantraku. Masalah ini tidak sulit, tapi aku sudah banyak membantu kamu dan memenuhi janjiku kepadamu. Kamu, di sisi lain, belum melakukan apa-apa, sehingga kami dapat membicarakan hal ini setelah kamu mendapatkan iblis kuno. Wang Lin tersenyum samar. Baik, tapi akan sulit bagiku untuk melakukan ini hanya dengan satu orang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah utusanku. Identitas kamu sekarang di atas Kaisar Setan. Negara Setan Langit aku akan secara resmi memulai perang dengan negara Setan Api sebagai cara untuk membantu kamu. Setelah kamu mencapai mata air iblis di ibu kota negara Setan Api, jangan lupakan nyanyian yang aku berikan kepada kamu. Wang Lin menggenggam tangannya dan menggapai pria besar yang dikelilingi oleh kristal ungu. Dia kemudian mengambil langkah dan langsung meninggalkan Danau Naga. Dalam sekejap ia menghilang tanpa jejak. Alasan dia meminta iblis kuno untuk mencari Yoi dan membiarkannya pergi ke warisan adalah karena iblis kuno sudah melakukan banyak hal untuknya. Jika dia bertindak seolah-olah dia tidak punya keinginan lagi untuk dipenuhi, setan kuno mungkin mencurigai ketulusannya. Kedua permintaan ini memang hal yang dia ingin dibantu oleh setan kuno dan bukan hanya hal-hal yang dia miliki. Digunakan untuk menunda demon kuno. Dengan cara ini, setan kuno akan memiliki lebih banyak kesabaran. Wang Lin muncul dari kekosongan 5.000 km dari kota setan langit. Dia melihat kristal di tangannya sebelum memasukkannya ke dalam tasnya. Orang ini pasti memiliki hubungan dengan Sword Saint Ling Tianho. Mungkin ada gunanya baginya di masa depan. Mata Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Dia kemudian melangkah keluar sekali lagi dan menggunakan mantra teleportasi yang lebih besar. Wang Lin terus berteleportasi. Targetnya adalah tempat Zishu meninggal. Dia tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia harus memeriksanya. Bagaimanapun, energi pedang Ling Tianho terlalu berharga. Mantra teleportasi yang lebih besar adalah mantra yang kuat. Setelah casting beberapa kali, Wang Lin memasuki negara setan api. Zishu telah meninggal di hutan, dan sebagian besar tanaman di sini layu. Ada puing dan mayat yang membusuk di semua tempat. Bagaimanapun, sudah beberapa bulan. Namun, mayat Zishu masih ada di sini. Ada cahaya keemasan samar dari mayatnya, dan ada banyak hewan dan burung-burung di sekitarnya. Awalnya mereka datang ke sini untuk berpesta mayat, tetapi begitu mereka mendekati mayat Zishu, mereka langsung mati. Pada hari ini, sinar cahaya biru datang dari kejauhan. Itu adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah biru. Setelah dia menyebarkan perasaan ilahi, dia menemukan mayat Zishu di tanah. Kemudian dia segera turun dan tiba 100 kaki dari mayat Zishu. Ini tempatnya. Seperti yang aku harapkan, orang ini harus memiliki harta karun di tubuhnya, atau tidak akan ada cara untuk energi pedang semacam ini dilepaskan. Mata pria paruh baya itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap mayat Zishu. Zishu meninggal di lokasi yang sangat terpencil.
Kecuali jika orang melihat dengan seksama, akan sangat sulit untuk menemukan mayat ini. Metode kultivasi pria parubaya ini memungkinkannya untuk mengambil alih burung dan binatang buas. Meskipun indera ilahinya tidak kuat, ketika ia berkultivasi, burung yang ia miliki menemukan mayat ini. Orang ini terkejut dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi ia segera mencari mayat itu. Dia memandang tubuh Zishu dan menarik napas panjang. Kemudian dia menampar tasnya dan banyak kumbang hitam keluar. Mereka segera terbang menuju mayat itu. Namun, ketika kumbang hitam ini berada dalam jarak 100 kaki dari mayat itu, tubuh itu segera mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Setelah kilatan cahaya keemasan, semua kumbang hitam dimusnahkan. Pria parubaya itu tidak kaget dan bahkan bahagia. Dia memandang tubuh Zishu dan bergumam, pasti ada harta karun di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi tepat ketika dia akan terus melantunkan mantra, dengusan dingin datang dari belakangnya. Pria itu terkejut. Dia tiba-tiba tersentak dan melambaikan tangan kanannya. Sejumlah besar awan hitam terbang keluar dari lengan bajunya. Awan-awan ini sebenarnya adalah serangga berukuran beras yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian awan hitam menerkam orang di belakangnya. Menggunakan kesempatan ini, pria itu mundur beberapa langkah dan melihat, tapi kemudian dia langsung menghirup udara dingin. Ada seseorang yang mengenakan baju besi hitam berdiri di sana, dan dia dikelilingi oleh gelombang energi iblis yang mengerikan. Serangga yang dia buang segera mati setelah mendekati orang ini. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia menggenggam tangannya dan bertanya, mengapa teman ini mencegahku mengambil tubuh adik lelaki magang juniorku? Kakak magang juniormu. Orang yang memakai baju besi adalah Wang Lin. Setelah dia tiba melalui teleportasi, dia melihat orang ini dipenuhi dengan kegembiraan sambil melihat tubuh Zishu. Tentu saja dia adalah adik magang junior aku. Kami adalah murid dari Sekte Hyun. Orang ini bernama Yoku, dan nama aku Tong Yun. Kami berdua datang ke Demon Spirit Land bersama-sama. 1 bulan yang lalu Junior Apprentice Brother Yo dan aku berpisah. Aku tidak berpikir bahwa dia akan dibunuh. Jika bukan karena fakta bahwa Junior Apprentice Brother membawa objek pelacakan dari sekte yang melepaskan cahaya keemasan, aku tidak akan dapat menemukannya hari ini. Tong Yun memiliki ekspresi sedih, dan perilakunya menunjukkan kesedihan. Reaksi Tong Yun ini sangat cepat, dan dia bahkan memiliki ekspresi yang sangat sedih ketika dia mengatakannya. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia dapat dengan cepat menutupi semua kelemahan dalam kebohongannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan lebih atau kurang tertipu oleh orang ini. Wang Lin dengan dingin menatap Tong Yun sebelum menarik pandangannya dan berjalan maju. Ekspresi Tong Yun sedikit berubah saat dia mundur sambil menatap Wang Lin dan berpikir, baju besi yang dikenakan orang ini terlalu menakutkan. Aku juga tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Aku tidak tahu apakah orang ini adalah seorang kultivator atau penduduk asli dari negeri roh setan ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat kultivasi orang itu, begitu ia memasuki 100 kaki mayat itu, ia masih akan mati tanpa keraguan. Aku tidak akan ribut dan aku akan membiarkan dia terbunuh oleh cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh harta itu. Lalu aku akan menggunakan metode aku sendiri untuk mengambil harta itu. Pada saat itu, bahkan baju besi itu akan menjadi milikku. Tong Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengungkapkan bahwa dia marah. Namun, dia tidak berani menghentikan Wang Lin. Wang Lin maju selangkah dan masuk dalam jarak 100 kaki dari Zishu. Saat dia masuk dalam 100 kaki, ada kilatan emas dari tubuh Zishu. Cahaya keemasan ini menikam Wang Lin seperti 10.000 jarum emas. Tong Yun mengungkapkan ekspresi sukacita bersama dengan sedikit kebanggaan. Namun, dia segera menarik napas dari udara dingin dan kebanggaan di matanya tiba-tiba menghilang. Mata Wang Lin, yang tersembunyi di balik helm, melepaskan tatapan dingin. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan itu hilang. Wang Lin sudah pernah mengambil energi pedang Ling Tianho sekali. Sekarang dia dengan santai mengambil langkah lain dan tiba di samping Zishu. Langkah kasualnya sangat menakutkan di mata Tong Yun, yang berjarak 100 kaki. Dia menyadari bahwa ini berjalan buruk, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat itu, dengusan dingin masuk ke telinganya. Tubuh Tong Yun bergetar dan berhenti. Dia punya perasaan bahwa jika dia bertekad untuk lari, dia pasti akan mati. Bayangan kematian turun di hatinya. Kamu tidak ingin mayat saudara magang junior kamu? Wang Lin berjongkok tetapi tidak berbalik. Wajah Tong Yun berkedut dan dia dengan cepat berkata, jika senior menyukainya, maka silakan ambil. Junior tidak akan memiliki satu kata keluhan. Kakak magang junior aku memiliki kehidupan yang sulit. Jika dia bisa berguna bagi seseorang seperti senior setelah dia meninggal, itu adalah berkahnya. Junior percaya bahwa bahkan jika Junior Apprentice Brother masih hidup, jika dia tahu senior tertarik, dia akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Kakak magang junior aku adalah orang yang berhati hangat. Saat ini dia benar-benar ketakutan dan meludahkan serangkaian kebohongan. Wang Lin memandangi mayat Zishu, lalu tatapannya terkunci pada dahi Zishu. Cahaya keemasan datang dari antara alis. Wang Lin memfokuskan dirinya dan dengan tegas memotong kepala Zishu.
Kemudian dia meraih kepala dan meludahkan seteguk nyala api asal. Nyala berwarna tidak melilit kepala Zishu dan mulai membakar dan menghaluskan kepala. Di samping, Tong Yun melihat semua ini dan hatinya bergetar sekali lagi. Dia berpikir dengan pahit, sudah berakhir, sudah berakhir. Dia harus menjadi seorang kultivator untuk memiliki nyala api asal. Namun, dia harus menjadi kultivator yang sangat ganas yang mengolah jalan iblis dan bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi. Aku cukup beruntung untuk menyaksikan semua ini. Aku harap orang ini tidak membunuh aku untuk membungkam aku. Wang Lin menatap kepala Zishu yang sedang disempurnakan. Matanya menyala dan dia meludahkan lebih banyak api asal. Segera, kepala Zishu menghilang dan hanya cahaya keemasan yang tersisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia meraih cahaya keemasan. Kemudian dia memindahkannya ke mulutnya dan menelannya. Kemudian kaki kirinya mengambil tubuh Zishu dan menendangnya ke arah Tong Yun. Dia berkata, ada tubuh saudara laki-laki magang junior kamu kembali. Beri dia penguburan yang layak. Wajah Tong Yun sangat pucat. Ada ketakutan karena melarikan diri dari bencana ketika dia dengan cepat menangkap mayat itu dan berkata, ya, terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Dia cepat-cepat pergi dengan mayat di tangannya. Tidak sampai dia berada puluhan kilometer jauhnya dia mengeluarkan napas lega dan menemukan bahwa dia basah kuyup kedinginan keringat. Dia merasa sangat benci saat dia melihat mayat tanpa kepala di tangannya dan melemparkannya ke samping. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan awan hitam besar muncul. Awan hitam menutupi mayat itu, dan dalam sekejap mata seluruh mayat, termasuk tulang belulangnya, benar-benar dimangsa. Itu semua adalah kesalahan mayat ini. Aku hampir kehilangan hidup aku di sana. Meskipun tingkat kultivasi senior itu tinggi, pikirannya agak lambat. Dia benar-benar berpikir bahwa orang ini adalah adik magang junior aku. Tong Yun meludah ke tanah dan merasa takut berlarut-larut ketika dia mengingat apa yang terjadi. Dia melihat ke belakang sebelum segera meninggalkan daerah itu. Dia tidak tahu nasib yang akan menimpanya jika Wang Lin benar-benar berpikir bahwa dia adalah saudara magang senior Zishu. Setelah menelan energi pedang Ling Tianho, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke tanah. Dia duduk dalam posisi lotus di bawah tanah dan mulai diam-diam memperbaiki. Tanpa memperbaikinya untuk jangka waktu tertentu, akan sangat sulit untuk menggunakan energi pedang Ling Tianho sebagai miliknya. Di bagian bawah bumi, indera ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan bahwa ada yang lain energi pedang tidak jauh. Matanya menyala, lalu tangannya menjangkau ke bawah tanah dan energi pedang di kejauhan segera mulai berjuang. Kemudian berubah menjadi tikus raksasa dan meraung pada Wang Lin. Wang Lin berseru dan melepaskan kultivasi ascendannya. Tikus besar mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum ditangkap oleh Wang Lin. Apa yang muncul sebelum Wang Lin adalah pedang sederhana dan kuno. Ada tikus hitam di pedang yang menatap Wang Lin dengan mata hitamnya. Pedang Zishu. Wang Lin menunjukkan senyum. Ketika dia membunuh Zishu, jiwa asalnya dalam keadaan gila, jadi dia mengambil pedang itu dan membuangnya begitu saja. Memikirkannya nanti, dia merasa sangat menyesal. Namun, dia tidak hanya mendapatkan energi pedang Ling Tianho hari ini, dia juga dapat menemukan pedang Zishu. Pedang Saint Ling Tianho. Jika suatu hari aku, Wang Lin, mengambil semua 12 pedang, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki? Wang Lin mengambil pedang itu, menanamkan indera ilahinya sendiri di atasnya, dan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Pedang berharga ke-12 pedang itu tidak sederhana, dan tingkat kultivasi ke-12 pedang itu tidak cukup tinggi untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang berharga ini. Namun, di tangan Wang Lin, itu adalah cerita yang berbeda. Wang Lin menghabiskan 1 bulan di tanah di bawah tempat Zishu meninggal sebelum akhirnya menyempurnakan energi pedang. Kali ini dia benar-benar memperbaiki energi pedang untuk penggunaannya sendiri. Ini berbeda dari energi pedang Moyang, di mana dia hanya menyimpannya dan kemudian melemparkannya keluar untuk menggunakannya sebagai item sekali pakai. Setelah memperbaiki energi pedang Zishu, Wang Lin bisa mengirimnya keluar dan mengambilnya atas kehendaknya sendiri. Dia bahkan bisa membagi energi pedang menjadi 10 energi pedang yang berbeda dengan kekuatan yang tersebar secara merata. Tentu saja, dia bisa menggabungkan mereka lagi untuk memiliki kekuatan energi pedang yang tak terbayangkan dari Ling Tianho. Akibatnya, energi pedang ini menjadi jauh lebih fleksibel. Dibandingkan dengan sebelum ini ada perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan di antara 12 pedang, kebanyakan dari mereka hanya bisa menggunakannya seperti item 1 kali. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkannya dan mengambilnya seperti yang mereka inginkan. Wang Lin dapat melakukan ini karena kultivasinya telah mencapai tahap awal ascendan. Juga, untuk membuatnya lebih mudah bagi murid-muridnya untuk digunakan, ketika Ling Tianho memberi mereka energi pedang, ia menyeka rasa ilahi sendiri dari mereka. Itu membuat mereka item tanpa pemilik. Hanya dengan melakukan ini, Ling Tianho melindungi murid-muridnya jauh lebih daripada All-Seer lakukan. Dia akan memberi murid-muridnya sinar energi pedang yang kuat, sedangkan All-Seer hanya memberi murid-muridnya sesuatu yang nyaris tidak memenuhi syarat sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Ling Tianho telah mengatur agar keserakahan untuk pergi ke Demon Spirit Land untuk melindungi murid-muridnya, tetapi All-Seer tidak akan melakukan ini. Ini ada hubungannya dengan Tao masing-masing.
Dao Ling Tianho adalah Dao tirani. Ini membuatnya jadi dia sangat melindungi bangsanya sendiri. Orang luar tidak diizinkan untuk mengacaukan orang-orangnya. Tidak ada orang luar yang diizinkan untuk menggertak para murid sekte Dalou Sword. Justru karena ini bahwa meskipun Dalou Sword sekte memiliki nama yang sangat buruk, semua murid masih memandang pedang Shen Ling Tianho dengan sangat hormat. Namun, karena inilah tidak ada banyak kultivator yang sangat kuat di sekte ini. Alasannya adalah bahwa sangat sulit untuk menjadi benar-benar kuat di bawah perlindungan semacam ini. Di ujung yang berlawanan adalah Yavenli Fatesek. Dao Olseer mengikuti kehendak langit. Dia tipikal mengikuti jenis surga kultivator. Kehidupan dan kematian para muridnya ditentukan oleh surga, kekuatan mereka ditentukan oleh takdir. Meskipun sekte seperti ini, itu menyebabkan sekte nasib surgawi memiliki banyak ahli. Ketujuh murid sejati itu semuanya kuat. Itu bahkan tidak menyebutkan orang yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam sekte yang telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah peristiwa besar terjadi di Demon Spirit Land selama sebulan yang dihabiskan Wang Lin untuk berkultivasi di bawah tanah. Hal ini membuat hampir setiap kultivator asing meninggalkan pangkalan mereka masing-masing dan bergegas menuju negara setan api dan negara setan langit. Negara setan langit mengerahkan 30 juta tentara dan secara resmi menyatakan perang terhadap negara setan api. Meskipun pertempuran di Demon Spirit Land adalah hal biasa, mereka semua adalah pertempuran kecil. Perang habis-habisan antara dua negara sangat jarang. Bahkan dengan penampilan para kultivator setiap 5.000 tahun, itu hanya akan menyebabkan sejumlah perang antara 9 negara. Jarang itu akan menciptakan kontes hidup dan mati antara dua negara seperti ini. Ini karena begitu keseimbangan antara 9 negara itu rusak, itu akan menciptakan reaksi berantai yang tak terbayangkan. Namun, bagi para kultivator, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan prestasi. 8 komandan tertinggi dan 8 wakil komandan Sky Demon Country dikerahkan. Di antara dua wakil panglima baru, ada Mo Lihai dan Jenderal Iblis peringkat 1, Mo Fei. Selain semua ini, Kaisar Siluman Negara Setan Langit secara pribadi memimpin pasukan. Seluruh pasukan dibagi menjadi 3 pasukan. Mereka akan membantai jalan mereka ke negara setan api dalam 3 arah yang berbeda dan kemudian bertemu di luar ibu kota negara setan api. Hari Wang Lin meninggalkan bawah tanah adalah hari pasukan negara setan langit memasuki wilayah setan api negara. Sama seperti dia muncul dari bawah tanah, Wang Lin bisa merasakan niat membunuh yang tebal di udara. Niat membunuh ini bukan hanya dari satu orang tetapi dari puluhan juta orang. Di bawah niat membunuh ini bahkan langit tampak redup. Awan putih di langit digantikan oleh awan gelap dan kemudian hujan mulai turun. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk menatap langit. Dia merenung dan bergumam, setan kuno sungguh menentukan. Mungkin setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kesabarannya mencapai batasnya. Jika itu masalahnya, aku harus lebih berhati-hati. Namun, pertarungan ini tidak memiliki banyak kaitan denganku. Yang paling penting sekarang adalah untuk membunuh 10 murid pedang suci yang tersisa dan mengambil energi pedang mereka. Maka aku perlu memperbaiki untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu aku akan memiliki kemampuan untuk memiliki pijakan bahkan di tanah roh iblis ini. Aku juga harus terus menjelajahi gua itu. Mungkin akan ada lebih banyak harta karun lagi. Mata Wang Lin menyala saat dia mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Ada 2 murid Sin pedang di samping Mo Fei saat itu. Mereka adalah target aku. Namun, Mo Fei itu agak aneh. Pria berambut hitam di penjara tampak sangat mirip dengannya. Aku khawatir ada sesuatu yang aneh di balik semua ini. Wang Lin merenung saat dia terbang. Awan debu muncul di cakrawala. Bahkan hujan tidak akan mampu menekan awan debu ini dalam waktu singkat. Prajurit lapis baja kontes bergegas melewati awan debu di atas kuda, dan mereka semua mengeluarkan niat membunuh yang tebal. Sebuah menara antik melayang di atas tentara iblis dan bergerak bersama pasukan. Ada tentara iblis dengan tatapan kuat yang mengelilingi menara ini. Saat ini seberkas cahaya datang dari cakrawala dan menyerang langsung ke pasukan besar. Sebelum sinar cahaya masuk, seseorang berjalan keluar dari menara. Pakaian orang ini terlihat biasa saja, tetapi ia memberi kesan keagungan. Ada senyum di wajahnya saat ia melihat cahaya yang datang dari kejauhan dan tersenyum. Saudara Wang, apa kabar? Sinar cahaya berubah menjadi Wang Lin di luar menara. Dia memandang orang yang keluar dari menara dan tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya dia berkata, Wang Lin menyapa Kaisar Iblis. Orang ini adalah pemuda yang minum dengan Wang Lin sepanjang malam. Saat itu Wang Lin tidak dapat melihat energi spiritual iblis dari orang ini, tetapi dia memiliki perasaan samar bahwa orang ini tidak normal. Ketika dia melihat orang ini lagi sebagai kultivator ascendan, dia bisa melihat beberapa petunjuk. Ada kristal iblis seukuran kepalan tangan di dantian orang ini. Meskipun kristal iblis ini terlihat sangat normal dan tidak mengeluarkan sedikit pun energi spiritual iblis, ini membuat Wang Lin memperhatikannya. Saat Wang Lin dengan hati-hati memeriksa orang ini, orang yang berjalan keluar dari menara juga memeriksa Wang Lin. Dia tersenyum. Saudara Wang tidak perlu bersikap sopan, kamu adalah utusan yang ditunjuk oleh leluhur secara pribadi.
Posisi kamu sama dengan aku, jadi kamu bisa memanggil aku dengan nama aku, Gu Yundun. Namun, aku agak bingung, bagaimana kamu tahu aku adalah Kaisar Iblis? Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, aku hanya curiga sebelumnya. Hanya setelah melihat saudaraku hari ini aku yakin. Setelah Wang Lin selesai berbicara, perasaan ilahi terus memohon dalam pikiran Wang Lin. Guru yang paling Suli Guo, aku menghormati. Apakah kamu memiliki hati untuk membiarkan dua kekasih yang ditakdirkan untuk dipasangkan dalam hidup dan mati hanya untuk melewati satu sama lain ketika mereka hanya dipisahkan oleh beberapa lusin kaki? Guru, aku belum melihat keindahan kecil itu dalam 10 tahun, aku. Wang Lin mengerutkan kening saat dia menampar tasnya memegang dan Suli Guo segera terbang keluar. Kali ini dia pintar. Dia takut membuat Wang Lin marah, jadi dia tidak membawa pedang surgawi tetapi keluar sendiri. Saat dia muncul, dia mengambil bentuk aslinya dan mulai berulang kali memeriksa Kaisar Iblis. Setelah lama mencari, dia masih tidak bisa menemukan pedang Kaisar. Dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan menghela nafas. Mungkinkah si cantik kecil dan aku tidak ditakdirkan untuk bersama? Kami belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun, dan seperti ini seumur hidup akan berlalu. Sangat jarang bagi Suli Guo untuk berbicara begitu elegan, tetapi di telinga Wang Lin, masih memalukan. Dia menggenggam tangannya pada Kaisar Iblis dan berkata, saudaraku, ini adalah roh pedangku. Dia memiliki beberapa kesalahpahaman dengan roh pedangmu. Kaisar Iblis memandang Suli Guo dan berkata, tidak masalah. Aku sudah tahu tentang roh pedang yang telah dibenci keponakan aku selama 10 tahun terakhir. Saat dia berbicara, tangannya meraih kehampaan dan serangkaian suara berderak datang dari ruang di depannya. Space itu sendiri terbelah dan pedang Kaisar Iblis terbang keluar. Ini kamu. Saat pedang itu muncul, pedang itu segera bergetar dan mengeluarkan himne pedang. Kemudian pedang menebas Suli Guo dan sinar energi pedang terbang keluar. Ketidakberdayaan di matanya segera menghilang. Untungnya, dia tahu bahwa pemilik kecantikan kecil itu ada di sana, jadi dia menekan nafsunya di matanya. Dia mengungkapkan ekspresi sakit cinta dan berkata kepada pedang Kaisar, sayangku, kita belum bertemu satu sama lain dalam 10 tahun. Panggil kakek musuh. Aku merindukanmu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menghindari energi pedang. Dia keluar sebagai rohnya, jadi dia memiliki beberapa kesulitan menghindari energi pedang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun Suli Guo hanya roh pedang, dia tetap miliknya. Dia bisa memperlakukan Suli Guo sesuai keinginannya, tetapi yang lain tidak bisa. Ketika dia melihat bahwa pedang Kaisar akan menyerang lagi dan Kaisar Setan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, ekspresi Wang Lin tenggelam. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan hembusan angin aneh mengalir ke pedang Kaisar. Ini menyebabkan energi pedang bergetar. Aura ini. Ini kamu. Kamu adalah makanan tercela itu. Bagus, sepertinya kalian berdua bersama. Sosok gadis muda itu muncul di atas pedang. Dia memberi Wang Lin dan Suli Guo tatapan ganas sebelum mengaktifkan pedang Kaisar tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap lingkungan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan itu dibebankan ke Wang Lin. Wang Lin sedikit mengerutkan kening dan mendengus dingin. Sekarang dia berada di tahap ascendan, dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di tahap akhir transformasi jiwa. Saat itu dia memang takut dengan pedang Kaisar, tetapi sekarang mengapa dia takut pedang belaka? Mendengus dingin menyebabkan semua energi pedang runtuh. Pedang Kaisar hendak menyerang keuntungan, tetapi Kaisar Iblis mengulurkan tangan dan meraihnya. Kaisar Setan Gu Yundun tersenyum dan berkata, saudaraku, keponakan aku nakal, dan ini memalukan. Namun, meskipun dia adalah roh pedang, dia bukan roh yang alami. Dia adalah putri dari teman baik aku. Karena keadaan tertentu, dia diubah menjadi roh pedang. Dia dengan santai melirik Suli Guo. Namun, pandangan ini menyebabkan Suli Guo gemetar seolah-olah dia akan runtuh. Murid-murid Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Pada saat itu, kristal iblis di dalam iblis Kaisar tiba-tiba diaktifkan. Energi spiritual iblis yang dilepaskan bukanlah yang lebih lemah dari kultivator ascendan tahap akhir. Ekspresi Wang Lin suram saat meraih Suli Guo dan melemparkannya ke dalam tas memegang. Lalu Wang Lin menggenggam tangannya. Itu memalukan, Brother Gu. Aku datang ke sini untuk menanyakan di mana iblis Jenderal Mo Fei berada. Kaisar Iblis mendesah dalam hatinya. Awalnya dia tidak ingin menjalin hubungan yang canggung dengan Wang Lin, tapi dia tidak tahan orang menggertak Shuang Er. Meskipun roh pedang Wang Lin menyembunyikannya dengan sangat baik, dia bisa dengan mudah melihat nafsu di mata roh pedang. Kaisar Iblis diam-diam menghela nafas dan berkata, Saudara Wang, Mo Fei telah menjadi wakil Panglima. Dia bersama Panglima tertinggi surga. Bersama-sama mereka memimpin pasukan kiri dan seharusnya tiba di kota Song Tao negara setan api. Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata, aku sudah mengumumkan fakta bahwa Saudara Wang telah menjadi utusan leluhur. Ini akan membuat segalanya lebih mudah bagi Saudara Wang. Selain itu, kamu memegang giok aku, jadi seperti aku pribadi di sana. Jika ada orang yang tidak menghormati kamu, kamu dapat memerintahkan Panglima Surga untuk membunuh mereka. Dengan itu ia melemparkan batu giok putih ke Wang Lin.
Ada aura setan yang sangat unik di dalam giok. Sangat sulit untuk meniru itu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah menerima batu giok, dia berkata, "Terima kasih banyak." Dengan itu dia menggenggam tangannya, mengambil satu langkah, dan menghilang. Gu Yundun melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan menggelengkan kepalanya. "Wang Lin, ketika musik sitar memasuki telingaku, aku tahu kami adalah orang yang mirip. Aku tidak ingin berhubungan buruk dengan kamu, jadi aku memberi kamu batu giok itu sebagai tanda niat baik. Aku harap kamu mengerti." Sementara mereka berteleportasi, suara suli gua memasuki jiwa asal Wang Lin. "Tuan, kecantikan kecil itu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Jangan sebutkan ini lagi." Dia meremas giok di tangannya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dengan betapa liciknya Wang Lin, dia secara alami memahami maksud Kaisar Iblis. Tentara kiri negara setan langit memiliki 10 juta tentara iblis. Bumi bergetar ketika para prajurit lewat seolah-olah ada banyak peledak yang meledak. The Heaven, Eternity, dan Desolate Commander-in-Chiefs memimpin pasukan. Wakil Komandan tertinggi Hong, Mystery, dan Yellow hadir untuk membantu mengelola tentara. Mereka memimpin 10 juta tentara iblis langsung menuju kota Song Tao negara iblis api. Pada saat ini, Panglima Surga, Keabadian, dan Desolate semua mengendarai binatang iblis yang berbeda di dalam pasukan. Mereka bertiga tidak saling berbicara. Ada aura pembunuhan yang kuat di sekitar daerah itu ketika tentara negara setan langit mendekat di kota Song Tao. Di sisi kanan pasukan besar, Wakil Komandan tertinggi Mo Fei mengendarai unikor wanita binatang iblis seperti. Matanya benar-benar tenang dan ada seseorang berdiri di ekor unicorn wanitanya. Orang ini setengah baya dan matanya tertutup. Ada pedang raksasa di punggungnya dan dia memberi udara celestial. Tiba-tiba sebuah ledakan gemuruh datang dari cakrawala. Serangkaian gemuruh yang menggelegar ini sepertinya ingin menekan seluruh 10 juta tentara prajurit iblis. Dalam gemuruh-gemuruh seseorang tiba-tiba muncul. Orang ini mengenakan baju besi hitam dan tampak seperti dewa iblis yang turun. Dia dikelilingi oleh energi jahat. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Dia adalah Wang Lin. Dalam sekejap mata, matanya menjadi dingin. Kemudian dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke arah tentara seperti meteor. Dia tidak berbicara sama sekali. Saat ia menyerbu ke arah tentara, akal ilahinya menyebar dan segera mengunci Mo Fei yang berada di sisi kanan tentara. Ekspresi Mo Fei acuh tak acuh saat dia melihat Wang Lin. Mata pria parubaya, yang telah ditutup sepanjang waktu ini, perlahan-lahan terbuka. Matanya melepaskan cahaya yang mendalam. Sebelum orang menyadarinya, Wang Lin mendekat diikuti oleh raungan gemuruh. Dia terbang oleh tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini di samping Panglima tertinggi surga, dua mata Panglima tertinggi lainnya bersinar. Niat membunuh dari 10 juta tentara iblis berkecamuk di langit, tetapi Wang Lin benar-benar mengabaikan itu. Membunuh membutuhkan momentum yang tepat dan baginya untuk bertindak sebelum yang lain bahkan punya waktu untuk bereaksi. Kalau tidak, jika dia pertama kali mengumumkan identitasnya, lalu mengeluarkan batu giok Kaisar Iblis, dan kemudian mencoba membunuh, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Ini akan memberi murid Dalo Sword Sek kesempatan untuk menggunakan energi pedang Ling Tianho. Aku mendapat perintah dari Kaisar Iblis untuk menangkap dan membunuh wakil Panglima Mo Fei. Kalian yang lain, buat jalan. Wang Lin berteriak dan melemparkan batu giok Kaisar Iblis ke arah dua Panglima tertinggi yang akan bertindak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sungai bawah laut tersapu dan Wang Lin berteleportasi. Tepat sebelum dia menghilang, dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Finger of Death. Finger of Death melesat seperti sambaran petir ke arah Mo Fei. Ekspresi Mo Fei tenang saat dia mengangkat tangan kanannya. Ekspresi pria parubaya di belakangnya menjadi serius. Tangan pria parubaya itu bergerak dan pedangnya yang besar terbang keluar. Seekor babi hutan jahat muncul di pedang. Jari maut sangat cepat, tetapi ketika mendekat pada Mo Fei, tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Ini mengejutkan Mo Fei, tetapi ekspresinya segera berubah ketika energi spiritual iblis meletus dari tubuhnya dan mengelilinginya. Adapun pria parubaya, dia juga terkejut. Hanya saat shock ini berarti kematian. Sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di sebelah pria parubaya. Jarinya menunjuk ke pria itu. Semua energi jahat dari baju besinya berkumpul bersama untuk membentuk api iblis. Jari ini adalah puncak Wang Lin, tidak mungkin untuk menolak. Ekspresi pria parubaya itu sangat berubah. Dengan momen hidup atau mati di hadapannya, dia siap untuk menggunakan energi pedang Ling Tianho tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, sungai bawah tanah tiba-tiba naik dari tanah. Itu terbang ke langit dan berubah menjadi siklus reinkarnasi, kemudian kekuatan tak terlihat turun. Seolah-olah sungai bawah tanah ini adalah satu-satunya hal yang ada di dunia ini saat ini. Semuanya berhenti sejenak karena itu. Selama jeda ini, tepat ketika cahaya keemasan di antara alis pria parubaya itu mulai berkedip, jari Wang Lin mendarat. Jari itu mendarat dan orang itu mati. Setelah memotong kepalanya, Wang tubuh Lin berkedip. Dia meraih pedang besar dan pergi. Tindakannya halus, bersih, dan rapi. Nama pria parubaya itu adalah Haiju.
Pada saat Wang Lin memotong kepalanya, Wang Lin menyegel jiwa asalnya. Dengan kultivasi panggung ascendant Wang Lin, tanpa susah payah menyegel jiwa asal seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Wang Lin mengambil kepala dan pergi. Dia seperti angin musim semi yang menghilang dalam sekejap mata. Mengenai batu giok kaisar, ia tidak mengambilnya kembali karena itu tidak berguna baginya. Namun, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Kaisar Iblis sebagai tanda niat baik. Jika dia tidak menerimanya, dia akan terlihat agak terlalu mendominasi. Saat dia bergegas pergi, dia tidak berbalik untuk melihat ke 10 juta tentara iblis sama sekali. Dia melangkah ke udara dan menghilang. Wang Lin memurnikan kepala Haiju dan melahap energi pedang. Adapun jiwa asal Haiju, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa. Setelah Wang Lin memperoleh informasi yang diinginkannya, jiwa asal Haiju hampir pingsan. Wang Lin melemparkan jiwa asal Haiju ke dalam bendera jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Tidak hanya orang-orang dari sekte pedang Dalou di Demon Spirit Land semua memiliki sinar Ling Tianho energi pedang, ada juga seseorang yang disebut keserakahan diam-diam melindungi mereka. Keserakahan. Nama ini sangat istimewa, jadi aku seharusnya tidak pernah mendengar tentang dia. Penampilan keserakahan ini dari ingatan Haiju agak akrab, tapi aku yakin aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Wang Lin merenungkan saat ia terbang. Keserakahan. Menurut ingatan Haiju, kultivasi orang ini telah melampaui tahap ascendant dan telah mencapai tahap illusory in. Hanya satu langkah di bawah tahap korporeal yang situnan. Alis Wang Lin terkunci. Namun, dia tiba-tiba berhenti terbang dan tetap tak bergerak di langit. Situnan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tangan kanannya menyentuh tasnya. Sebuah batu giok terbang keluar dari tasnya dan dia mengambilnya. Setelah memeriksanya dengan perasaan ilahi, ekspresinya menjadi jelek. Jika dia tidak memikirkan situnan, dia tidak akan ingat bahwa situnan memberinya batu giok. Ada beberapa gambar di dalam batu giok ini. Orang-orang yang tercatat di batu giok adalah orang-orang yang memaksa situnan untuk meninggalkan tubuhnya. Awalnya, ketika situnan memberi Wang Lin batu giok, ia tidak berharap Wang Lin benar-benar bertemu dengan mereka. Dia hanya ingin Wang Lin mengingat orang-orang ini dan tidak memprovokasi mereka. Wang Lin juga tidak berpikir dia akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Juga, sangat mudah bagi para kultivator untuk mengubah penampilan mereka. Menemukan seseorang dengan hanya beberapa foto tidak kalah sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika keserakahan ini memang musuh situnan, maka dia harus tahu tentang surga yang menentang Manik. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Manik yang menentang surga ini adalah rahasia terbesar Wang Lin. Sudah lebih dari 700 tahun sejak ia memperolehnya, dan sifat-sifat Manik yang menantang surga masih sangat aneh. Saat itu hanya beberapa hujan yang dapat menyelesaikan elemen hujan. Namun, itu menjadi jauh lebih sulit di kemudian hari. Sekarang hanya elemen logam tidak lengkap. Namun, Wang Lin merasa bahwa kesulitan untuk menyelesaikan elemen terakhir telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia benar-benar dapat memisahkan surga yang menentang Manik dari tubuhnya, Wang Lin tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar dipaksa menjadi momen hidup dan mati, dia akan dengan tenang membuat pilihan. Namun, saat ini Manik sudah menyatu dengan jiwa asalnya, jadi tidak ada cara untuk memisahkannya dari dia. Satu-satunya metode adalah mengekstraksi jiwa asalnya dan memurnikannya seperti ketika dia memurnikan energi pedang Ling Tianho. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyaring surga yang menentang Manik dari jiwa asalnya. Alis Wang Lin mengerut dengan keras. Dari mana datangnya surga yang menentang Manik berasal? Mengapa kultivasi aliansi sangat peduli dengan Manik ini? Manik yang menentang surga ini telah bersamaku selama ratusan tahun. Selain dari fakta bahwa waktu melambat di dalamnya, hampir tidak ada kemampuan lain. Bahkan jika kamu bersembunyi di dalam, jika kamu bertemu seorang kultivator yang kuat, kamu tidak akan dapat berlari dan masih akan ditemukan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, manik-manik ini hanyalah sebuah barang biasa. Meskipun itu bisa memperlambat waktu, itu hanya berguna bagi para kultivator tingkat rendah. Untuk kultivator tingkat tinggi, sejumlah besar giok langit jauh lebih menarik. Wang Lin menghela nafas. Lalu matanya melihat ke kejauhan seperti bilah tajam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya ada 5 murid sekte Dalou Sword, dengan Chen Long sebagai pemimpin. Setelah kematian Moyang, meskipun mereka tidak yakin, mereka menjadi curiga terhadap aku. Dengan bagaimana Dalou Sword Sect biasanya bertindak, mereka seharusnya mengirim seseorang untuk menanyakan hal ini, tetapi mereka tidak bertindak. Menurut ingatan Haiju ini, keserakahan ini berada di negara setan api saat itu. Dia sepertinya menemukan rahasia di sana. Setelah 10 tahun itu, Haiju adalah satu-satunya yang tersisa di negara setan langit. 3 lainnya telah pergi ke negara setan api untuk bertemu dengan keserakahan. Itu benar, bahwa Zishu juga harus pergi untuk bertemu dengan mereka. Namun, di tengah jalan, dia memiliki niat membunuh ke arahku, jadi dia terbunuh olehku. Apa sebenarnya yang ditemukan oleh keserakahan ini? Mata Wang Lin bersinar. Sayangnya, terima kasih kepada keserakahan, aku kehilangan kesempatan untuk terus mengumpulkan energi pedang Ling Tianho. Namun, aku tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini.
Wang Lin mencibir ketika dia menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk berpindah. Perang ini di hadapanku adalah kesempatan terbaik bagiku untuk mengumpulkan energi pembantaian, jadi aku bisa biarkan saja. Namun, aku hanya memiliki kekuatan satu orang. Hal ini. Ya, aku harus melakukannya seperti ini. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Wang Lin tidak berpartisipasi dalam pertempuran di negara setan api. Dia berteleportasi selama beberapa hari dan tiba kembali di Soul Refining 3B di dalam Sky Demon Country. Setelah 10 tahun pembangunan, suku pemurnian jiwa telah mengambil bentuk yang tepat. Itu telah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di hutan belantara. Kembalinya Wang Lin menyebabkan seluruh suku menjadi sangat bersemangat. Meskipun banyak anggota suku belum melihat Wang Lin, dari mulut ke mulut, Wang Lin telah menjadi sesuatu yang mirip dengan setan kuno. Mereka semua menyembahnya di hati mereka. Lembah itu adalah tanah suci di hati mereka. Setelah Wang Lin kembali, ia dengan cepat memanggil 13 dan Ouyang Hua untuk mengambil 10.000 suku anggota. Wang Lin mengirim seuntai energi pembantaian kepada masing-masing anggota suku itu. Setiap kali anggota suku ini membunuh seseorang, vitalitas orang yang mereka bunuh akan diserap ke dalam untaian energi pembantaian itu. Semakin banyak 10.000 orang ini terbunuh, semakin kuat energi pembantaian di tubuh mereka akan menjadi. Bahkan bisa berubah menjadi anjing laut untuk melindungi 10.000 orang ini di saat-saat krisis. Lalu 10.000 orang ini dikirim ke pertempuran di negara setan api. Wang Lin tidak membiarkan mereka bergabung dengan negara setan langit tetapi menyuruh mereka beroperasi sendiri. Wang Lin hanya memiliki satu pesanan untuk mereka, dan itu adalah untuk terus membunuh untuk menyuburkan energi pembantaian di dalam mereka. 10.000 orang tidak dianggap banyak dalam pertempuran di mana puluhan juta setan tentara terlibat. Wang Lin mengerti ini dengan baik, dan itulah sebabnya dia juga mengirim Ouyang Hua dan 13. Dia memberi mereka harta dan memberi mereka waktu 3 bulan untuk memimpin anggota suku lainnya melahap 3 suku yang tersisa. Dia menghabiskan waktu ini di dalam lembah dan terus mengukir jejak pada iblis yang tersebar di dalam dirinya. Tubuh. Dia menggunakan waktu yang tersisa untuk memperbaiki bendera pembatasan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Dengan harta yang diberikan Wang Lin 13 dan Ouyang Hua, mereka dapat melahap 3 suku yang tersisa satu persatu. Sejumlah besar anggota suku asing dipaksa untuk minum sup penghapus ingatan dan menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Untuk anggota suku baru ini yang tidak pernah berlatih mantra pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa, mengguncangnya, dan sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar. Di bawah kendali Wang Lin, fragmen jiwa terbang ke tubuh anggota suku. Namun, alih-alih melukai mereka, fragmen jiwa hidup berdampingan dengan mereka. Kemudian Wang Lin menyebarkan energi pembantaiannya dan menyatukannya dengan orang-orang ini. Sama seperti ini, gelombang kedua 30.000 orang dikirim ke Fire Demon Country. Masih ada banyak orang yang tersisa di Soul Refining 3B. Wang Lin menggunakan mantra teleportasi yang lebih besar berkali-kali untuk memindahkan semua orang keluar dari hutan belantara. Lokasi yang dia pilih adalah medan pertempuran kuno tempat iblis yang tersebar dulu tinggal. Wang Lin menggunakan mantra untuk membentuk menara tinggi tempat menara iblis dulu berada. Kemudian dia duduk dalam posisi lotus di dalam. Adapun anggota suku, mereka memulai kehidupan baru mereka di sini. Banyak rumah sederhana dibangun. Segera, suku baru terbentuk di sini. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi berlalu. Wang Lin tidak mengambil satu langkah pun di luar menara dalam 10 tahun. Setelah 3 tentara besar negara setan langit membantai jalan mereka ke negara setan api secara alami memiliki cara mereka untuk menghadapinya. Mereka melancarkan serangan balik dan memulai pembantaian tanpa akhir di banyak medan perang. 10 tahun perang hanyalah permulaan. Selama 10 tahun ini, gelombang anggota Soul Refining 3B dengan energi pembantaian Wang Lin bergabung dengan pertempuran. Pada saat yang sama, suku pemurnian jiwa terus tumbuh. Suku-suku buas di negara setan api sekarang menjadi target mereka. Wang Lin tampaknya telah melupakan pertempuran di negara setan api. Dia menghabiskan 10 tahun berkultivasi di dalam menara dan mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia sedang bersiap. Dia bersiap untuk membuat dirinya lebih kuat sebelum batas waktu 100 tahun naik. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menyelesaikan perjanjian antara dia dan setan kuno. Kultivasi tanpa akhir selama 10 tahun ini menyebabkan kultivasi ascendan tahap awal Wang Lin menjadi lebih stabil. Hingga hari ini ia telah mengirimkan total 100.000 untai energi pembantaian di dalam 100.000 anggota suku. 100.000 untai energi pembantaian ini terus tumbuh semakin kuat setiap hari. Menggunakan penyembelihan untuk menyuburkan energi penyembelihan. Aku ingin melihat berapa untai energi pembantaian akan tercipta begitu perang ini berakhir. Di dalam menara, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar seperti kilat ketika kekuatan kuat menyebar dari menara. Ada area kosong 5 km dalam radius di sekitar menara. Di luar itu ada banyak bangunan. Melihat dari kejauhan, bangunan ini membentang sejauh ratusan kilometer. Ini adalah suku pemurnian jiwa yang baru. Setiap bulan anggota suku akan kembali dengan tawanan anggota suku dari negara setan api. Setiap bulan, suku pemurnian jiwa bertambah besar.
Wang Lin menarik pandangannya. Dia menampar tasnya memegang dan bola pembatas Yao Sisue terbang keluar. Dia meremas tangan kanannya dan bola pecah. Kemudian sosok Yao Sisue muncul di dalam menara. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh ketika dia perlahan bertanya, apakah kamu membuat keputusan? Yao Sisue tidak lagi telanjang, dia sekarang mengenakan jubah biru. Setelah dia muncul, matanya yang indah menatap Wang Lin ketika dia mengepalkan giginya dan berkata, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Dalam 10 tahun terakhir aku sudah memberitahu kamu segalanya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?